Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhukhrina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Malam ini saya masih diberikan Allah Ta'ala kesempatan untuk menyambung silaturahim dengan keluarga besar Tuan Haji Kemas Abdul Halim. Anak cucu tak dapat disebut satu persatu. Hadir pula bersama kita Sayyidi Al-Habib Profesor Dr. Sayyid Aqil Al-Munawwar. Bersama kita para habaib Sayyidi Al-Habib Mahdi bin Syihab, Habib Qasim, Ustadz Solhas, Ustadz Taqwa, Ustadz Kemas Ali, Ustadz King, dari King sampai Queen ada semua. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang percaya bahwa sesudah mati ini dia akan hidup lagi. Hai orang-orang yang percaya bahwa ada malaikat. Hai orang-orang yang percaya bahwa ruh itu nanti akan berjumpa lagi dengan jasad. Hai orang-orang yang percaya. Yang tak percaya tak dipanggil dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang percaya bahwa Allah itu ada. Kalau kau rasakan bahwa dunia ini sempit, bahwa akhirat itu lapang, kalau kau sangka bahwa Allah itu tak ada, Tuhan itu tak ada ketika ujian datang, maka sesungguhnya dia maha ada. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang percaya, ista'inu, minta tolonglah kepada Allah dengan dua cara. Pertama, bis-sabri, dengan sabar. Sabar itu artinya menahan. Makanya dalam hadis dikatakan laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub. Siapa yang memukul-mukul pipi, menarik-narik rambut, bukan umat Nabi Muhammad SAW. Tak bisa dia tak bisa ditahannya tangannya. Maka siapa yang memukul-mukul pipi, menarik-narik rambut, maka bukan umat Nabi Muhammad SAW. Maka niyahah haram hukumnya. Meratap, lidah bisa ditahan, tangan bisa ditahan, tapi ada yang tak bisa ditahan, tetesan air mata. Maka ketika Ibrahim anak Nabi dari Maria Al-Qibtiyah meninggal dunia, menetes air mata Nabi, sahabat bertanya, ama tarda ya Rasulullah, apakah engkau tidak ridha dengan kematian ini ya Rasulullah? Kata Rasul, aku ridha. Kalau memang ridha, kenapa menangis? Tetesan kasih sayang. Jadi menangis tak apa-apa. Menangis bukan tanda murka kepada Allah. Saya pun sampai hari ini kalau nampak saya anak kecil, semalam ketika kita dari Masjid An-Nur mau masuk ke dalam mobil, datang ibu-ibu jauh membawa anak kecil, tak bisa dia mendekat, saya panggil, bawa kemari. Yang teringat saya, begitulah dulu waktu saya kecil dibawa oleh almarhumah emak saya, mendekatkan kepada alim-alim ulama, asal nampak ustad, asal nampak tuan syekh, asal nampak habib, minta sapukan kepala, minta hembuskan. Jadi hari ini kalau nampak saya anak kecil, yang nampak saya itu bukan dia, tapi yang nampak saya adalah waktu saya kecil dulu. Air mata tak bisa ditahan, tapi tangan bisa ditahan, lidah sumpah serapah caci maki bisa ditahan, pikiran yang mulai berkata kalaulah dulu, kalaulah dulu, kalaulah dulu, kalaulah dulu, maka kalau datang sekali lau, tutup langsung dengan ingat kepada Allah, karena kalau itu adalah salah satu pintu setan masuk. Kalau kita pun konsultasi sama psikiater, psikolog, mereka akan berkata jangan banyak berkalau-kalau, katakanlah qadarullah, ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Innallaha katabal maqadir, Allah sudah menetapkan takdir. 50 alfasanah, 50.000 tahun, qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah memerintahkan qalam. Allah bersumpah demi qalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Allah suruh qalam menulis, hai qalam, tulis takdir sejak alam terkembang sampai hari kiamat. Rufi'atil aqlam, pena sudah diangkat,
wa jaffatis suhuf, lembaran sudah kering, tak ada yang bisa menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni la as'aluka raddal qada walakin as'aluka lutfa fih. Aku tak minta supaya kau tolak takdirku itu ya Allah, aku cuma ingin kau berikan kelembutan pada takdir itu. Makanya ada satu amal yang lebih hebat daripada mati syahid, lebih hebat daripada jihad, lebih hebat daripada haji mabrur, lebih hebat daripada puasa sunat, lebih hebat daripada membangun masjid. Apa amal itu? Ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Al-Qushairi dalam risalah Al-Qushairiyah, aku tahu kapan Allah ridha kepadaku. Nah, itu bukti ridha Allah. Aku tahu kapan Allah ridha kepadaku. Dari mana engkau tahu Allah ridha kepadamu? Ketika aku ridha menerima takdir Allah, disitulah aku berarti diridhai Allah Subhanahu wa taala. Setelah penghuni surga itu masuk ke dalam surga, salamun qaulam mir rabbir rahim. Apa kata Allah? Salamun alaikum. Masuk kamu ke dalam surga, tibtum, kamu sudah berbuat baik, fadkhuluha, masuk kamu ke dalamnya, khalidin, kekal selamanya. Setelah mereka mendapatkan kenikmatan surga, jannatin tajri min tahtihal anhar, ada satu yang belum mereka dapatkan. Allah bertanya kepada penghuni surga, madza turidun, kalian mau apa lagi penghuni surga? Penghuni surga menjawab, ada satu yang kami belum dapat ya Allah. Apa itu? Ridhaka. Orang yang mendapat surga belum tentu dapat ridha Allah, tapi orang yang dapat ridha Allah pasti dapat surga. Makanya di malam-malam Ramadan selalu kita minta, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tapi bercerita tentang ridho ini berceramah aja senang. Judul pengajian malam ini ridho menerima takdir Allah, menggerakkan anak lidah yang senang. Tapi ketika sampai ke kita, beratnya minta ampun. Saya jujur sampai hari ini, meninggal almarhumah mak saya bulan Rajab Maret 2019, sampai hari ini dulu saya sangka dengan bergantinya hari, berubahnya musim, zaman bertukar, rasa sakit itu akan hilang. Setelah saya renung-renung, sakitnya itu hanya akan hilang kalau kematian itu datang kepada saya, barulah dia hilang. Jadi apalah yang bisa kita lakukan? Tak ada lain kecuali berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri. Yang pertama sabar. Yang kedua wassalah, salat. Berbanyak salat. Salat sunat tarawih sudah, salat witir sudah, nanti bangun malam salat sunat wudu, habis itu salat sunat taubat, habis itu salat sunat tahajud, habis itu salat sunat hajat, habis itu salat sunat mutlak. Asal datang luka di hati, datang rindu, datang perih, datang sedih, maka ambil air wudu. Suatu ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas sedang dalam perjalanan, tiba-tiba di belakang dia tengok ada orang penunggang kuda kencang mengejar. Lalu kemudian penunggang kuda itu berhenti tepat di depan dia dan berkata, wahai Abdullah bin Abbas, saudara kandungmu meninggal. Maka Abdullah bin Abbas saat itu turun dan langsung sholat sunat. Orang sehebat Sayyidina Abdullah bin Abbas yang didoakan Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil, yang saudara Nabi, ayahnya dengan Nabi, berkeluarga langsung bernalir darah mereka satu darah dengan Rasulullah SAW, tetap juga dia minta tolong dengan solat sunat. Dengan solat sunat itu kita sedang berserah diri kepada Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Kalau kita sabar, ridha, Allah menurunkan kekuatan. Kekuatan ini bukan dari kita. La haula wala quwata illa billah. Banyak orang melarikan kegundahan hidupnya ke narkoba, ke minuman keras, ke perbuatan yang tak diridhoi Allah. Tidak ada jalan lain kecuali berserah diri kepada Allah, balikkan semuanya kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Bukan punya kita. Kita pun nenek moyang kita mengajarkan langkah rezeki pertemuan maut, bukan punya kita.
Macam mana saya bisa bertemu dengan Habib Profesor Dr. Sayyid Aqil Al-Munawwar? Bagaimana saya bisa bertemu dengan keluarga besar Kemas Haji Halim beserta keluarga? Allah mempertemukan. Bertemu kita di majelis yang baik. 2 tahun yang lalu berjumpa, tahun yang lalu karena satu dan hal tak berjumpa, tahun ini diperjumpakan Allah dalam majelis karena Covid, tahun depan kita tak tahu entah apa yang akan terjadi. Maka kita semua sebetulnya dalam kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita besarkan Allah dalam hati kita, maka terasa kecil dan hampa dunia ini. Tapi kalau kita besarkan dunia ini, maka kalau dia sudah menguasai hati kita, ketika dia hilang, maka hilanglah kita. Maka Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengajarkan kita, walitukabbirullah, besarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kau besarkan Allah, maka kecil makhluk ini di matamu. Kalau kau besarkan Allah, tapi kan mengomongnya aja yang enak tuh Pak Ustadz. Makanya kita disuruh mengucapkan afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Terbanyak kita sudah dibimbing oleh Habib Mahdi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa makna la ilaha? La mahbuba bihaqqin illallah. Tidak ada yang sebenar-benar dicinta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilepas Allah semua yang dia sayangi itu dari dalam hatinya. Yang disayangi ayah, meninggal ayahnya 2 bulan dalam kandungan. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Lepas ayahnya, ibu tinggal, maka dicabut Allah juga sayang ibu itu dalam hatinya, meninggal Aminah. Siapa lagi? Paman Datuk Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu juga dilepaskan. Siapa lagi? Abu Talib. Di saat dia ditekan, orang segan mengganggu dia karena Abu Talib, Abu Talib itu juga dilepaskan Allah dari dirinya. Begitu juga dengan Sayyidatuna Ummul Mukminin Khadijah. Khadijah pun lepas juga. Anak perempuan Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Fatimah, 3 anaknya itu juga ditarik Allah subhanahu wa ta'ala. Anak laki-lakinya Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim juga, sampai akhirnya tak ada tempat dia bergantung kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka idza dhaqat 'alaika dunya, kalau sempit terasa dunia, satu-satunya yang bisa kita hembuskan napas panjang, tarik napas panjang dan katakan Allah. Tak ada lain daripada itu. Idza dhaqat 'alaika dunya, kalau terasa sempit dunia ini, tak ada yang bisa melapangkannya kecuali Allah, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang selevel Umar bin Khattab pun begitu dapat berita bahwa Nabi meninggal, apa yang dia lakukan? Dia cabut pedangnya. Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, ku pancung kepalanya, kata Umar bin Khattab. Lalu kemudian datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad SAW bukan Tuhan, dia hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Rasul-rasul sebelum dia meninggal, Ibrahim meninggal, Musa meninggal. Afa immata, kalau dia meninggal, au qutila, atau dia dibunuh orang, inqalabtum ala aqabikum, apakah kau akan kembali kepada keyakinanmu yang lama? Mendengar ayat itu dibacakan, jatuh pedang dari tangan Sayyidina Umar ibnul Khattab. Orang yang imannya selevel Umar, yang tak berani digoda setan, tak berani menggodanya pun, hilang ayat itu ketika orang terkasih tercinta itu datang, dicabut Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pun mampu menyampaikan ini. Ustadz enak aja ceramah, kan bukan Ustadz yang mengalami. Betul, karena bukan saya mengalami, inilah maka saya bisa tausiah. Waktu mak saya meninggal, terdiam saya, hilang semua ayat-ayat itu, hilang semua hadis-hadis itu. Datanglah sahabat-sahabat menasihati, sabar ya, ditepuk mereka bahu saya, sabar. Ternyata perlahan-lahan macam kopi yang diaduk, lama-lama dia bertenang, tapi namun hilang tetap tidak. Satu-satunya keyakinan saya bahwa sakitnya kehilangan orang tersayang itu hanya akan hilang dengan kita mati. Mati kita, barulah dia akan hilang. Namun dia hilang tidak. Lalu bagaimana cara Ustadz mengatasinya? Maka bisa kita lakukan dengan memperbanyak dekatkan diri kepada Allah.